Duh, udah umur segini, kok aku belum ngapa-ngapain ya? Udah umur segini, kok aku masih belum bisa sukses juga? Sementara orang lain udah ngelakuin banyak hal. Kamu insecure sama apa sih? Kalau kita ngomongin insecure, emang banyak banget ya orang-orang yang sering ngerasa kurang, sering ngerasa nggak mampu, sering ngerasa ketinggalan daripada orang lain, sering ngerasa kalau dia nggak lebih baik dari orang lain. Ketika kita ngelihat kesuksesan orang lain, harusnya kan kita ikut seneng ya, harusnya kita ikut berbangga hati, harusnya kita mengucapkan selamat, harusnya kita ikut bersyukur nih sama kesuksesan orang lain. Tapi Sobat DRV di rumah sering nggak sih ngerasain hal yang justru sebaliknya? Pas orang lain sukses, kita malah jadi ngerasa cemas nih karena kesuksesan orang lain. Kita jadi ngerasa panik, kita takut, kita ngerasa nggak bahagia dengan kesuksesan orang, atau bahkan kita malah mempertanyakan, kok dia bisa begitu, kok saya nggak bisa ya? Kok dia udah nyampe situ, kok saya masih di sini-sini aja ya? Kalau misalnya Sobat DRV mengalami hal tersebut, bisa jadi Sobat DRV sedang mengalami proses insecurity yang cukup tinggi nih. Nah, kenapa sih orang-orang bisa ngerasa insecure? Dampaknya apa? Dan kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mengatasi rasa insecure kita? Yuk kita bahas. Insecurity pada dasarnya adalah hal yang wajar terjadi pada setiap manusia. Setiap dari kita punya insecure-nya masing-masing. Karena biar bagaimanapun, naluriahnya manusia adalah memiliki perasaan cemas terhadap hal-hal yang sifatnya tidak pasti, hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, dan juga hal-hal yang memang tidak bisa diprediksi. Seperti masa depan, omongan orang, respon orang, dan apa yang akan terjadi dari hal yang kemudian kita lakukan. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang memang serba tidak pasti, situasi yang tidak bisa kita prediksi, akan muncul gejala yang membuat diri kita tuh menjadi tidak tenang, menjadi serba cemas, menjadi serba takut. Nah, kalau misalnya kita udah nggak tenang, udah cemas, udah takut, otomatis nih rasa-rasa insecure itu kemudian muncul. Insecurity adalah rasa tidak aman terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitar kita ataupun hal yang ada di dalam diri kita. Insecure ini biasanya akan berdampak pada rasa percaya diri, pada self-esteem atau harga diri, dan juga pada proses berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, insecure ini penyebabnya sebenarnya ada dua. Yang pertama bisa disebabkan dari dalam diri. Hal-hal yang menyebabkan insecure dari dalam diri diantaranya adalah rasa kesepian. Biasanya kita merasa selama ini kita sendirian, nggak ada orang yang ngerti kita, nggak ada orang yang mau membersamai kita, akhirnya kita merasa kesepian. Atau ketika kita memang memiliki sifat yang cenderung perfeksionis. Jadi semua-semua tuh pengennya sempurna. Semua-semua tuh pengennya bagus. Kita tuh pengen pokoknya selalu lebih unggul daripada orang lain. Ketika kita ngerasa apa yang kita lakukan belum sempurna ataupun belum lebih baik dari orang lain, kita akan mulai merasakan insecure. Penyebab yang terjadi dari luar biasanya karena memang adanya tuntutan, tekanan, ataupun pola asuh yang cukup keras dari orang tua kita. Atau seringkali kita mendapatkan penolakan. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu, kita pengen diapresiasi, kita pengen orang lain melihat hasil kerja keras kita, tapi nyatanya kita malah mendapatkan penolakan ataupun kita diabaikan. Nah, itu yang membuat kita menjadi tidak percaya diri dan malah akhirnya mengarah ke rasa insecurity. Sebenarnya, balik lagi nih, insecurity kan adalah hal yang wajar ya. Tapi kalau ini sudah terjadi secara berlebihan dan berdampak pada aspek-aspek di kehidupan kita sehari-hari, insecurity perlu menjadi hal yang kita perhatikan dan kita harus mencari strategi nih supaya insecurity ini nggak jadi mengganggu perkembangan diri kita. Beberapa hal yang bisa Sobat DRV lakukan untuk mengatasi insecurity, yang pertama adalah berpikir positif. Pada dasarnya, tidak semua hal yang terjadi di kehidupan kita itu bisa terjadi sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan atau apa yang kita harapkan. Banyak hal yang terjadi di hidup kita yang berada di luar kontrol kita. Ketika sesuatu terjadi di luar ekspektasi ataupun di luar kontrol kita, seringkali kita mulai merasa tidak nyaman, mulai merasa marah, kecewa, dan berbagai perasaan ataupun emosi negatif lainnya. Padahal sebenarnya, kalau kita bisa melihat dari sudut pandang lain, kita bisa melihat dari sisi yang berbeda, kita bisa belajar loh dari berbagai situasi yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dan juga harapan ini. Karena kita belajar jadi bisa menyelesaikan suatu permasalahan, kita belajar jadi lebih mandiri, dan kita belajar keluar dari zona aman ataupun zona nyaman kita. Berpikir positif menjadi salah satu hal yang bisa menguatkan diri kita supaya tidak semua hal yang terjadi di sekitar kita harus menjadi hal yang mengganggu ataupun hal yang negatif nih untuk diri kita. Yang kedua, berhenti menyalahkan
menyalahkan diri sendiri. Yes, pada dasarnya everyone made a mistake. Semua orang melakukan kesalahan. Kita mungkin pernah tidak sengaja melakukan kesalahan, kita pernah gagal, kita masih belum berhasil melakukan beberapa hal yang kita inginkan. Tapi pada dasarnya setiap manusia mengalami proses belajarnya masing-masing. It's really okay to not to be okay. Nggak apa-apa untuk melakukan suatu kesalahan, nggak apa-apa untuk tidak baik-baik aja, nggak apa-apa untuk tidak sempurna. Karena kita bisa loh belajar bahkan dari situasi terburuk sekalipun. Bukan hanya hal-hal baik aja yang bisa bikin kita belajar dan bisa membuat kita mendapatkan sesuatu yang terbaik. Belajar untuk menerima segala kesalahan dan kegagalan yang pernah terjadi. Karena proses yang paling penting adalah bagaimana kita bangkit dari kesalahan dan kegagalan kita untuk memperbaiki diri dan menjadi yang lebih baik lagi. Hal yang ketiga yang bisa dilakukan adalah berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Yes, membandingkan diri dengan orang lain bukannya nggak boleh nih. Kalau misalnya proses membandingkan diri membuat kita lebih termotivasi untuk bisa bangkit dan menjadikan orang lain sebagai role model sih nggak apa-apa ya Sobat DRV. Tapi kalau ngebandingin diri malah bikin kita makin insecure, bikin kita makin merasa rendah diri, bikin kita makin ngerasa bersalah, mending stop deh bandingin dirinya. Karena ingat loh, setiap orang itu punya garis start masing-masing dan juga finish line-nya yang masing-masing. Nggak bisa semuanya kita samain. Apa yang mudah bagi kita, belum tentu mudah bagi orang lain. Apa yang sulit bagi kita, belum tentu juga sulit bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadikan standar kebahagiaan orang lain sebagai satu-satunya indikator untuk kita mencapai tujuan kita. Yang keempat, hindari orang-orang yang membuat kita insecure. Jangan salah ya, lingkungan kita, dengan siapa kita berinteraksi itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita terus-terusan bareng sama orang yang nggak ngehargain kita, orang yang nggak pernah nganggap kita, orang yang justru terus-terusan mengecilkan diri kita dan nggak pernah mengapresiasi kita, lama-lama wajar aja kita jadi ngerasa insecure dan nggak pede sama diri kita sendiri. Lebih baik mencari lingkungan atau orang-orang yang bisa encourage diri kita, yang bisa mengapresiasi sekecil apapun keberhasilan kita dan bisa terus mendukung pencapaian kita. Dan yang kelima, lakukan hal yang membuat kamu merasa bahagia. Ingat loh, kebahagiaan kamu itu adalah tanggung jawab kamu sendiri, Sobat DRV. Tidak ada satu orang pun yang berhak menentukan kebahagiaan kita. Dan kamu adalah orang yang paling tahu bagaimana cara kamu bahagia dan hal apa yang membuat kamu bahagia. Berhenti melihat bagaimana cara orang lain bahagia. Berhenti membandingkan kebahagiaan kamu dengan kebahagiaan orang lain. Belajarlah untuk fokus sama diri kamu sendiri, menerima segala kurang dan lebihnya kamu, mengenal siapa sebenarnya diri kamu dan tahu apa sih sebenarnya tujuan hidup kamu. Hal itu akan membantu kamu untuk merasa lebih bahagia. Nah, dari situ kita belajar Sobat DRV. Memang sih insecurity ini bukan hal yang bisa dibilang terlalu berbahaya ya buat jadi concern kita. Nah, sebenarnya insecurity bukanlah hal yang perlu ditakuti secara berlebihan Sobat DRV. Tapi kalau insecurity ini terus-terusan dibiarkan di dalam diri kita, bukan nggak mungkin akan mengarah ke berbagai macam permasalahan psikologis sampai gangguan psikologis seperti depresi. Jadi boleh banget loh Sobat DRV menerapkan berbagai tips dan trik yang tadi sudah saya sampaikan. Atau kalau misalnya hal ini sangat mengganggu keseharian Sobat DRV, boleh banget untuk datang ke profesional, temui psikolog ataupun psikiater, melakukan sesi konseling, dan bersiaplah untuk bisa menjadi versi terbaik dari diri Sobat DRV semua.